Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami sampaikan presentasi dari hasil kerja kelompok yang beranggotakan Eka Hutami Gunawan, Presiden Adi Nugroho, Syapnada Rorona Puspita, Yosika Arin Ismihan, dan Arindia Olivia Cintarani. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang. Menurut Captain Smith dan Zeus, tahun 2010, indikator kebahagiaan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh setiap individu. Indikator kebahagiaan akan menggambarkan tingkat kesejahteraan subjektif terkait beberapa aspek kehidupan yang dianggap esensial dan bermakna bagi sebagian besar penduduk dan masyarakat. Indeks kebahagiaan tersusun dari 10 aspek, yakni pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga pekerjaan, keempat pendapatan rumah tangga, kelima keharmonisan keluarga, keenam ketersediaan waktu luang, ketujuh hubungan sosial, kedelapan kondisi rumah dan aset, kesembilan keadaan lingkungan, dan kesepuluh kondisi keamanan. Indeks kebahagiaan menjadi salah satu indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs. Berdasarkan data BPS pada tahun 2017, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks kebahagiaan Indonesia. Capaian indeks kebahagiaan tidak sepenuhnya merepresentasikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2014 sampai tahun 2019 yang menunjukkan tren yang fluktuatif. SDGs adalah kelanjutan dari MDGs, yang mana merupakan sebuah kesepakatan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target, di mana tujuan nomor 3 adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Target pada tahun 2030 yaitu mengakhiri kematiannya dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, di mana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran. Selain itu, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. Seiring dengan target pada tujuan kehidupan sehat dan sejahtera yang ada pada SDGs, pemerintah Republik Indonesia memasukkan masalah kesehatan pada sasaran pokok pembangunan nasional yang berada dalam RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019. Inti dari masalah kesehatan adalah usaha untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yaitu percepatan pengurangan kemiskinan yang dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan prioritas untuk bidang kesehatan meliputi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB, pencegahan dan pengendalian penyakit, percepatan penurunan stunting, dan penguatan germas. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakatnya. Upaya kesehatan telah dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu, berbagai macam pendekatan juga telah dilakukan, antara lain pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Namun, masalah-masalah kesehatan masih banyak dijumpai di daerah istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini merupakan provinsi terbaik secara nasional dalam pencapaian angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Namun, juga tidak luput dari permasalahan dengan penyebab kematian yang sama. Sebagai provinsi yang telah menginisiasi inovasi dalam pelayanan rujukan maternal dan menjadi contoh bagi provinsi lain, adanya kematian menjadi suatu keprihatinan. Pasalnya, sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan cukup banyak, peralatan cukup lengkap, kondisi geografis dan transportasi relatif baik. Dibutuhkan kesiapsiagaan berbagai pihak guna mencegah semakin bertambahnya jumlah kasus kematian ibu dan bayi pada tahun-tahun berikutnya. Tingginya angka kematian ibu yang terjadi di Provinsi DIY tidak hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Meski memiliki fasilitas kesehatan yang baik, namun jumlah kasus kematian ibu dan bayi di
Yogyakarta tergolong memprihatinkan. Selama 2 tahun terakhir, jumlah penurunan kasus kematian ibu dan bayi tidak sesuai target yang ditetapkan. Upaya kesehatan juga menyasar pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat terlihat dari proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan serta pemeriksaan pada saat hamil. Pemeriksaan ibu pada saat hamil merupakan upaya lain untuk menurunkan angka kematian ibu karena melahirkan. Pemeriksaan pada saat hamil diharapkan mampu mendeteksi secara dini gangguan-gangguan yang terjadi pada kehamilan, sehingga mencegah terjadinya komplikasi pada saat kehamilan maupun melahirkan. Nah, proporsi persalinan di DIY yang ditolong tenaga kesehatan mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Pada tahun 2014 dan 2015, 2016, dan 2017, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah hampir mencapai 100%. Permasalahan. Indeks kebahagiaan daerah istimewa Yogyakarta tergolong cukup tinggi, yakni berada di urutan ke-8 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Di sisi lain, angka kematian ibu dan angka kematian bayi selama 6 tahun terakhir, yakni tahun 2014 hingga tahun 2019, memiliki tren positif, yang berarti angka kematian ibu dan bayi secara keseluruhan meningkat. Artinya, di balik tingginya indeks kebahagiaan daerah istimewa Yogyakarta, memiliki masalah pada penekanan jumlah kematian ibu dan bayi. Tingginya angka kematian ibu dan bayi di daerah istimewa Yogyakarta dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik oleh kondisi ibu karena penyakit yang diderita maupun karena faktor eksternal yang memberikan dampak terhadap kelahiran. Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut. Yang pertama, kematian ibu maupun bayi karena adanya penyakit jantung yang terjadi pada ibu melahirkan, yaitu sebesar 29% dibandingkan penyakit lainnya seperti infeksi, yaitu 26%, pendarahan sebesar 17%, lain-lain 17%, dan 11% melalui PEB. 2. Kematian bayi disebabkan karena bayi dalam keadaan berat badan rendah. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya persiapan sang ibu dan gizi yang kurang. Yang ketiga, penyebab kematian bayi adalah adanya kesulitan aksesibilitas jarak antara tempat tinggal dan puskesmas yang lebih dari 3 km. Sedangkan kasus kematian ibu terjadi sama banyak pada semua radius cakupan wilayah puskesmas. Yang keempat, pengetahuan tentang pendidikan kesehatan reproduksi yang belum memadai. Hal ini dapat berpengaruh kepada persiapan kelahiran bayi. Yang ketujuh, upaya pencegahan yang belum maksimal untuk penyakit komplikasi kehamilan seperti malaria, tuberkulosis, hepatitis B, diabetes mellitus, jantung, dan obesitas. Yang keenam, belum terpadunya data dan sistem informasi kesehatan yang berpengaruh pada pengambilan kebijakan. Yang ketujuh, regulasi yang tumpang tindih dan bias gender. Contohnya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur usia pernikahan minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan penyebab tingginya jumlah kematian ibu dan bayi yang menentukan nilai angka kematian ibu dan angka kematian bayi, perlu langkah tegas dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Karena jika dibiarkan maka RPJMN tidak terlaksana dengan baik, begitu juga SDGs akan sulit tercapai. Alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu dan bayi antara lain, pada kasus yang pertama, penyakit jantung yang terjadi pada ibu melahirkan, di mana memiliki persentase terbesar, dapat ditempuh dengan konsep bibit apik, bobot tumoto, babaran selamat. Konsep ini diperkenalkan oleh Dr. Irwan Taufikur Rahman, spesialis obstetri dan ginekologi kandungan. Dalam laman berita RSUP Dr. Sarjito pada tanggal 26 Oktober 2018
Yang laman tersebut berjudul Turunkan Angka Kematian Ibu atau AKI di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan konsep bibit apik bobot tumoto babaran slamet. Program akselerasi dengan konsep tersebut sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dengan cara menerapkan perencanaan kehamilan pada saat yang tepat. Perencanaan kehamilan ini sangat penting karena setiap perempuan memiliki waktu optimal hamil yang berbeda. Sehingga dalam proses perencanaan kehamilan sangat dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter. Makna dalam konsep tersebut yaitu bobot tumoto memiliki arti bahwa dalam proses hamil pemantauan kesehatan secara rutin harus dilakukan, yaitu pemeriksaan bisa dilakukan di instansi kesehatan mulai dari tingkat puskesmas sampai tingkat RSUP melalui proses rujukan. Sedangkan babaran slamet memiliki arti bahwa proses persalinan dilaksanakan secara aman. Aman yang dimaksud adalah aman ketika melahirkan, kondisi ibu dan anak sehat, serta pasca kelahiran. Melalui upaya akselerasi penurunan AKI dengan konsep bibit apik bobot tumoto babaran slamet diharapkan mampu menurunkan AKI menjadi 27 kasus dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Pada kasus yang kedua, berdasarkan penjelasan dalam penelitian Weni Haryuningsih dan Dwiana Edwidani dan juga Sri Hastuti pada tahun 2018 dengan judul Hubungan Antara Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah atau BBLR dengan kejadian kematian bayi di Kabupaten Bantul 2016. Berat bayi yang rendah diakibatkan oleh ibu yang menderita anemia. Alternatif yang dapat ditempuh yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan perencanaan tata laksana penanganan bayi BBLR dan pelatihan tentang penanganan atau penata laksanaan bayi dengan BBLR bagi tenaga kesehatan sehingga dapat mengurangi angka kematian bayi yang disebabkan karena BBLR. Kemudian untuk pihak yang kedua yaitu bidan di Bantul. Pelaksanaan kebidanan yang lebih tepat sesuai dengan standar pelayanan kebidanan khususnya dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan penanganan atau rujukan pada bayi dengan BBLR. Rekomendasi ketiga yaitu menyangkut aksesibilitas dapat diselesaikan dengan pemberian fasilitas pelayanan antar jemput pasien hamil dan bersalin menggunakan mobil ambulans puskesmas. Selain itu, bisa juga dengan mengoptimalkan penyebaran bidan di Kabupaten Kulon Progo, terutama di daerah pedesaan, agar dapat mendampingi dari memberikan pelayanan pemeriksaan secara periodik terhadap ibu hamil, secara periodik setiap terhadap ibu hamil sesuai standar pelayanan minimum. Rekomendasi selanjutnya mengenai anemia yang dapat mengancam keselamatan ibu dan anak dapat diatasi melalui deteksi dini anemia ibu bersalin dengan kejadian persalinan preterm sehingga dapat segera diambil langkah-langkah efektif untuk menekan angka kejadian persalinan preterm. Bagi bidan, kewaspadaan dan deteksi dini faktor resiko persalinan preterm terutama faktor resiko anemia ibu hamil yang harus dikelola sejak awal kehamilan dan dengan memberikan konseling kepada ibu hamil tentang cara pencegahan anemia selama kehamilan. Selain itu, mampu berkolaborasi secara efektif dengan tim medis untuk penyusunan penata laksanaan preventif. Rekomendasi selanjutnya, peningkatan infrastruktur kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan baik fasilitas milik pemerintah maupun swasta, terutama bidang komunikasi dengan menggunakan teknologi yang modern untuk mempercepat pertolongan pada saat keadaan darurat. Nah, contohnya teknologi yang dapat digunakan adalah dalam penyediaan infrastruktur ini dapat bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga yang ingin memberikan kompensasi di bidang kesehatan. Teknologi ini
itu lebih memfokuskan untuk peningkatan keefektivitasan dan efisien dalam menangani keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan pertolongan cepat seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan selama penyampaian, karena tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan presentasi kami. Kelompok 4 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.